selatan biasanya kalau tidak puas dengan residual dan regional, kita lanjut ke horizontal gradient dan vertical gradient. Jadi gradient ini adalah nilai gravitasi, nilai anomali itu kita cari perbedaan nilainya terhadap nilai di sebelahnya. Jadi kalau kita nilai di A dan di B, kita cari nilai di A dan di B itu selisihnya berapa sih, selisih nilai gravitasinya berapa, terus jaraknya berapa. Jadi ibaratnya dy per dx gitu turunannya. Nilai gradien ini akan melihat tepi ya, jadi seperti ini. Kalau kita punya horizontal gradient, kita punya benda warna merah ini adalah nilai gravitasinya, anomali gravitasi, anomali Bouguer, anomali gravitasi. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Turunan pertamanya akan berbentuk seperti ini. Jadi kalau kita dari sini, dari sebelah dari barat ya ke timur, kita turunkan ke arah timur, maka kita akan mendapatkan gradien yang meningkat, nilainya akan semakin positif. Semakin positif sampai di titik gradien yang tertinggi di sini biasanya tertinggi. Gradien tertinggi itu biasanya menandakan tepi dari anomali. Nah, ini puncak gradien. Kemudian gradiennya setelah tertinggi dia akan berkurang sampai di sini nilai gradiennya akan 0. Biasanya gradien 0 itu adalah puncak dari anomali. Untuk turunan pertama ya. Gradien horizontal turunan pertama. Jadi nilai 0 itu adalah puncak anomali, kemudian nilai minimum itu kembali tepi karena kita dari barat ke timur. Di sini kan nilai gradiennya sudah negatif. Kemudian bisa kita lihat turunan keduanya. Turunan kedua ini adalah hasil turunan dari, jadi orde pertama ini kita turunkan lagi. Jadi kita cari gradien dari gradien pertama ini. Jadi puncak gradien ini, puncak gradien ini, nilai puncak di sini akan menjadi 0 di sini. Karena kan puncak kurva kalau kita turunkan dia akan 0. Ya. 0. Jadi tepi benda anomali kita itu pada turunan orde kedua itu ada di nilai 0 ya. Ada di nilai 0. Dan puncak anomali ada di nilai yang paling rendah atau nilai minus. Kalau di sini tadi puncak anomalinya ada di nilai 0, di sini dia ada di nilai yang paling rendah gitu. Tepi anomalinya ada di nilai 0 untuk orde kedua. Jadi horizontal gradient itu kita bisa cari dengan seperti ini ya, tepi-tepi anomali. Ini contoh gradien vertikal gradien. Jadi ada dua benda berdekatan sama geometrinya tapi berdekatan. Ini adalah respon anomali Bouguer-nya atau gravitasinya. Terlihat seperti satu benda. Setelah kita turunkan orde pertama, turunan gradien vertikal gradien, ini akan terlihat seolah-olah mulai terpisah. Kemudian kita turunkan lagi orde kedua, ya akan terpisah. Jadi kita bisa tahu di sini, oh ternyata ada dua benda. Jadi kita bisa mengetahui pusat-pusat anomali. Jadi dengan vertikal gradien kita bisa mengetahui pusat-pusat anomali. Jadi di sini ada dua anomali seperti itu. Ini contoh data yang tadi kita turunkan. Kita cari gradien horizontalnya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti terhadap utara selatan, berarti nilai yang bervariasi akan terlihat membentuk, akan sensitif terhadap arah timur barat ya. Inilah sumbu X nya, gradien horizontal terhadap arah timur barat, jadi akan sensitif memperlihatkan pola utara selatan. Jadi kita bisa tarik kelurusannya. Jadi horizontal gradient tadi ini yang terhadap sumbu utara selatan, ini terhadap sumbu timur barat, jadi memberikan pola yang berbeda. Ya, tadi puncak-puncak nilai sendiri adalah tepi-tepi anomali ya. Jadi nilai rendah ini rendah, dan nilai maksimum dan minimum adalah tepi-tepi anomali. Ini adalah vertikal gradient, vertikal derivatif.
bisa gradien, derivatif atau turunan, itu sama saja, cuma beda bahasa. Jadi kita bisa tahu di sini ada sumber-sumber atau pusat-pusat anomali yang rendah ya di sini ya. Karena tadi kan gradien vertikal mencari pusat-pusat anomali. Di sini ada anomali yang tinggi, jadi sumber anomali yang densitasnya besar. Di sini sumber anomali yang densitasnya rendah gitu. Ini adalah order kedua sebagai mengenhance ya. Jadi ini intinya adalah derivatif ini untuk atau gradien ini untuk vertikal derivatif ini adalah mengenhance anomali-anomali dangkal. Ini prinsip dasar di interpretasi atau pemodelan, bahwa kalau ada diskontinuitas massa atau inhomogenitas massa, maka akan terjadi diskontinuitas atau perubahan inhomogeneity anomali juga. Jadi kalau ada sebuah diskontinuitas, maka responnya juga akan mengalami perubahan. Ini contoh model ya. Jadi kalau kita punya data anomali gravitasi, kita plot ya, bisa kita model ini pakai software. Ini titik-titik, nilai titik-titik ini adalah titik-titik observasi kita, hasil pengukuran. Kemudian kita bikin modelnya seperti di bawah ini, geometri model. Bisa terdiri dari 6 lapisan, 7 lapisan. Model ini akan menghasilkan nilai yang garis kurva hitam ini, garis hitam di sini. Nah, apabila garis ini berhimpit dengan titik-titik, berarti model kita sudah tepat. Jadi model subsurface kita sudah tepat gitu. Sekian, terima kasih. Itulah persembahan dari saya tentang gaya berat atau gravitasi untuk geofisika eksplorasi.